time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudia Rahma dengan NPM 0322011022. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang energi yang bergerak. Oke, jadi sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu apa sih itu energi. Jadi, energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, energi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama energi potensial dan yang kedua energi kinetik. Terus kita harus tahu dulu apa sih itu energi kinetik. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apa sih itu energi kinetik? Jadi, energi kinetik merupakan suatu energi yang terjadi karena adanya gerakan. Oleh sebab itu, semua hal yang bergerak bisa dikatakan sebagai energi kinetik. Namun, tak semua gerakan bisa tertangkap secara kasat mata. Ada beberapa energi yang tidak bisa dilihat namun hanya bisa dirasakan. Nah, terus kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam energi kinetik. Jadi, ada beberapa macam energi kinetik. Yang pertama ada energi cahaya, yang kedua energi bunyi, yang ketiga energi panas, dan terakhir ada energi listrik. Kita bahas energi yang pertama, yaitu energi cahaya. Jadi, energi cahaya merupakan energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini bisa dipancarkan oleh cahaya matahari, bintang, api, dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti energi radiasi atau pancaran dari matahari yang dari luar angkasa, terus kita bisa rasakan panasnya sampai ke bumi. Jadi, cahaya akan merambat dari sumber cahaya melalui gelombang elektromagnetik sehingga menerangi area sekitarnya. Misalnya seperti cahaya matahari yang merambat melewati jarak yang jauh dan sampai ke bumi. Pergerakan ini yang membuat energi cahaya menjadi bagian dari energi kinetik. Ada beberapa percobaan yang bisa kita lakukan untuk mempermudah kita memahami materi energi cahaya. Percobaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kotak dus dengan ukuran cukup besar seperti dus makanan atau sepatu. Yang kedua, kertas hitam untuk alas. Yang ketiga, gunting atau cutter. 4 pensil, 5 senter, dan yang terakhir penggaris. Langkah percobaan yang pertama, buatlah lubang kecil ukuran 0,5 sampai 1 cm pada sisi depan dan belakang kardus. Pastikan lubang dalam posisi yang sama. Gunakan penggaris sebagai alat bantu. Langkah kedua, pastikan dus tidak dalam kondisi tertutup dan kalian bisa melihat bagian dalam dus. Yang ketiga, simpan dus di atas kertas hitam. Langkah keempat, nyalakan senter dan arahkan sinarnya ke lubang pada dus. Langkah kelima, amati bagian dalam dus dan cahaya di lubang yang lain. Terakhir, diskusikan dengan kelompok kalian terkait pertanyaan berikut ini. Jadi, pertanyaan pertama, transformasi energi apa yang terjadi pada senter? Jadi, transformasi yang terjadi pada senter yaitu energi kimia menjadi energi listrik dan dapat menghasilkan energi cahaya. Pertanyaan kedua, apa yang terlihat pada bagian dalam dus saat disinari dengan senter? Di bagian dalam dus terlihat sinar lurus. Semakin kecil celahnya, maka semakin lurus cahaya yang terlihat. Pertanyaan ketiga, apa yang terlihat pada lubang satunya saat disinari dengan senter? Pada lubang satunya pada saat disinari senter, maka akan terlihat cahaya yang keluar dari lubang. Cahaya tersebut terpancar lurus. Pertanyaan terakhir, bisakah kalian mengamati pergerakan cahayanya, kemana cahayanya bergerak? Pergerakan cahaya ini bisa diamati dari sumber cahaya yang masuk ke arah lurus, menembus lubang yang ada di seberangnya.
Poin energi yang kedua yaitu energi bunyi. Jadi, energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, benda yang dapat menghasilkan energi bunyi ini disebut sebagai sumber bunyi. Nah, misalnya seperti bunyi gitar yang dipetik oleh gitaris. Nah, petikan gitar itu dapat kita dengar karena bunyi bergerak dari sumber bunyi yaitu gitar tadi terus sampai ke telinga kita. Ketika kita mengeluarkan bunyi, maka benda akan mengeluarkan gelombang suara yang bisa merambat melalui udara, air, ataupun benda padat. Gelombang suara yang dihasilkan akan masuk di telinga kita, sehingga kita akan mendengar bunyi yang dihasilkan. Terus masuk pada percobaan yang kedua, yaitu percobaan tentang energi bunyi. Alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama, 2 buah gelas plastik, benang kasur minimal 1 meter, terus gunting, dan terakhir jarum. Langkah percobaan yang pertama, buatlah telepon benang dari gelas plastik. Lubangi bagian dasar gelas dengan jarum dan masukkan benang ke dalamnya. Langkah kedua, ikat benang dari bagian dalam gelas agar tidak copot. Ketiga, cobalah untuk berbicara dengan teman kalian melalui telepon ini. Pastikan benang berada dalam posisi tegak dan tegang. Terakhir, saat berbicara, teman kalian yang lain akan memegang benang dan merasakannya. Terus, setelah melakukan percobaan tersebut, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, energi apa saja yang ada di percobaan ini? Jadi, dalam percobaan ini terdapat energi bunyi yang berasal dari suara yang diucapkan, serta terdapat energi kinetik yang berasal dari getaran gelombang bunyi yang merambat melalui benang. Pertanyaan yang kedua, apa transformasi energi yang kalian lihat? Jadi, dalam percobaan ini terjadi transformasi energi bunyi menjadi energi kinetik atau energi gerak. Pertanyaan ketiga, apakah menurut kalian yang membuat benang terasa bergetar? Jadi, yang membuat benang terasa bergetar adalah bunyi atau suara yang kita ucapkan. Terakhir, apakah kalian bisa melihat pergerakan bunyi pada percobaan ini? Menurut kalian, kemana bunyi bergerak? Jadi, pergerakan bunyi ini tidak dapat kita lihat, namun kita dapat merasakannya. Poin ketiga yaitu energi panas. Jadi, energi panas merupakan energi yang dihasilkan dari sumber panas. Contoh sumber panas ini antara lain seperti matahari, panas bumi, api, gesekan, ataupun listrik. Nah, terus contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Pancaran sinar dari api unggun tersebut dapat menghangatkan tubuh kita. Hal ini dapat membuktikan bahwa energi panas bergerak dari sumber panas menuju tubuh kita. Adanya panas membuat partikel penyusun benda lebih aktif bergerak dibandingkan dengan benda yang lebih dingin. Akibatnya, energi panas pada suatu benda akan bergerak ke benda yang lebih dingin. Salah satunya dengan cara kontak langsung. Perpindahan energi panas ini akan terjadi sampai kedua benda mencapai temperatur yang sama. Contohnya itu yang pertama bisa kita lihat ketika kita mencampur air panas dan air dingin. Energi panas akan berpindah ke air yang dingin agar kedua air ini mencapai suhu yang sama. Contoh keduanya kita bisa lihat pada saat kita menggoreng menggunakan wajan. Nah, jadi wajan menjadi panas karena wajan bersentuhan langsung dengan api yang merupakan sumber dari energi panas. Kita masuk pada poin keempat, yaitu energi listrik. Jadi, energi listrik ini dapat dihasilkan dari energi lainnya seperti cahaya matahari, energi air, angin, batu bara, dan lain-lainnya. Selain itu, energi listrik ini dapat ditransformasi ke bentuk energi lain menggunakan alat elektronik.
Contohnya seperti gambar di samping, yaitu energi dari pembangkit tenaga listrik ini dapat mengalir atau bergerak dalam kabel dan mengalir ke aliran listrik yang ada di rumah kita. Oke, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang energi kinetik dan bentuk lainnya. Karena kita sudah mengetahui macam-macam energi kinetik seperti energi bunyi, energi cahaya, energi panas, dan juga terakhir energi listrik. Namun, energi kinetik ini tidak bisa dipisahkan dari berbagai energi ini. Nah, contohnya yang pertama itu ada ban sepeda yang kita pakai akan terasa panas jika kita pakai lama-kelamaan. Yang kedua itu badan kita akan terasa panas saat kita selesai beraktivitas atau berolahraga. Yang ketiga yaitu petir yang berbunyi keras akan membuat kaca yang ada di rumah kita bergetar. Contoh terakhir yaitu leher kita akan bergetar saat kita berbicara. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.